Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Resti Sinta Belinda bersama rekan saya Rustiana Andini Rahayu akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi, entah itu lisan, tertulis, atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem simbol-simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai variasi dan mengkombinasikannya. Bahasa memampukan kita mendeskripsikan kejadian-kejadian di masa lalu dan merencanakan masa depan. Selain itu, bahasa juga membuat kita dapat mewariskan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menciptakan suatu warisan budaya yang kaya. Semua bahasa manusia juga memiliki beberapa karakteristik umum. Hal ini termasuk generativitas tak terbatas dan aturan-aturan organisasi. Generativitas tak terbatas adalah kemampuan menghasilkan sejumlah kalimat bermakna tanpa batas dengan menggunakan aturan-aturan dan kata-kata yang terbatas. Ketika kita berkata aturan, yang dimaksudkan adalah bahwa bahasa sifatnya tertata dan memiliki makna, menurut Berko Glasen tahun 2004. Selanjutnya, ada bagaimana bahasa bisa berkembang. Selanjutnya ada sistem aturan bahasa. Menurut Berko Glasen tahun 2004 menyebutkan bahwa ada 5 organisasi sistem aturan. Yang pertama, fenologi. Fenologi adalah sistem suara dalam sebuah bahasa. Sebuah fenom adalah unit terkecil dalam sebuah bahasa. Yang kedua ada morfologi, sistem dari unit-unit bermakna yang terlibat dalam pembentukan kata. Yang ketiga ada sistantik, sistem yang melibatkan bagaimana kata-kata dikombinasikan sehingga membentuk frasa-frasa dan kalimat yang dapat diterima. Yang keempat ada semantik, sistem yang melibatkan arti kata yang melibatkan kalimat. Dan yang terakhir ada pragmatik, penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. Yang selanjutnya ada masa pada bayi. Yang pertama ada menangis. Bayi menangis sewaktu ia dilahirkan, menandakan beberapa hal atau tidak nyaman. Yang kedua, cooing. Bayi pertama kali mendekut atau cooing kira-kira pada usia 1-2 bulan, seperti mengeluarkan suara O atau CO sebagai cara ia berinteraksi dengan pengasuhnya. Yang ketiga ada celoteh. Ini terjadi pertama kali dia di pertengahan pertama dan termasuk menggabungkan kombinasi konsonan vokal seperti ba, 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 er. Dan yang terakhir ada gerakan. Bayi mulai menggunakan gerakan seperti menunjuk apa yang ia mau dan ia pamerkan sekitar usia 8-12 bulan. Merujuk kepada penelitian Kuhl bahwa sejak kelahiran hingga 6 bulan, bayi mengenali perubahan bunyi-bunyi suku kata dari segala bahasa. Setelah 6 bulan bayi menjadi semakin peka dalam merasakan perubahan bunyi dari bahasa mereka sendiri, yakni bahasa yang diucapkan orang tuanya. Transisi dari seorang ahli linguistik universal menjadi pendengar bahasa yang spesifik di usia 6-12 bulan. Kata-kata pertama yang diucapkan bayi pada 8-12 bulan. Kata-kata pertama yang diucapkan bayi adalah kata-kata yang menurutnya penting seperti mama dan papa. Yang selanjutnya ada masa kanak-kanak awal. Kemajuan dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik berlanjut di masa kanak-kanak awal. Peralihan ke kalimat-kalimat kompleks dimulai pada usia 2 atau 3 tahun dan berlanjut sepanjang tahun-tahun sekolah dasar. Memahami fonologi dan monologi selama prasekolah, sebagian besar anak mulai sensitif terhadap bunyi-bunyi kata-kata yang diucapkan. Memahami sintaksis, anak-anak prasekolah juga mempelajari dan mengaplikasikan aturan-aturan sintaksis. Setelah melampaui masa pengucapan dua kata, anak menunjukkan penguasaan aturan-aturan kompleks terkait bagaimana kata-kata harus disusun.
Kemajuan dalam semantik pengetahuan mereka tentang makna-makna juga berkembang cepat. Dalam usia 6 bulan, anak berkisar 8.000 sampai dengan 14.000 kata. Kemajuan dalam pragmatik, anak usia 6 tahun lazimnya lebih pandai dalam hal percakapan daripada anak usia 2 tahun. Perkembangan pragmatik tersebut salah satunya adalah pada usia 3 tahun, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang secara fisik tidak ada. Mereka mengembangkan penguasaan mereka atas aspek bahasa yang dikenal sebagai pemindahan. Yang selanjutnya, masa kanak-kanak menengah dan akhir. Pada masa kanak-kanak menengah dan akhir, anak-anak menjadi lebih analitis dan logis dalam pendekatan-pendekatan mereka terhadap kata-kata dan tata bahasa. Model Chow mengajukan 5 tahapan dalam membaca, dimulai dari lahir atau tingkat pertama hingga sekolah menengah. Anak-anak membuat banyak kemajuan dalam kesadaran metalinguistik yang mengacu pada pengetahuan bahasa. Perdebatan baru-baru ini terkait bagaimana mengajarkan anak membaca berfokus pada perbandingan antara pendekatan keahlian dasar dan fonik. Banyak ahli yang merekomendasikan keseimbangan dua pendekatan ini. Kemampuan anak menulis diawali dengan coret-coretan atau scribbling. Kemajuan kemampuan anak berbahasa dan perkembangan kognitif menjadi baik. Pendidikan bilingual bertujuan mengajar materi-materi akademik kepada anak-anak imigran dalam bahasa ibu mereka sembari secara bertahap mempelajari bahasa Inggris dan bahasa asli mereka. Sukses dalam mempelajari bahasa kedua lebih berhasil dalam masa kanak-kanak daripada di masa remaja. Berikut di sini ada model-model tahapan perkembangan dalam membaca. Tahapan pertama, tahapan 0 mulai lahir sampai dengan tingkat 1. Anak-anak menguasai prasyarat untuk membaca. Banyak anak mempelajari gerak membaca kiri, kanan, dan tatanan membaca. Bagaimana mengidentifikasi huruf-huruf dan alfabet, serta sebagaimana menulis nama mereka. Banyak anak belajar membaca kata-kata yang muncul di rambu-rambu jalan. Sebagai akibat dari acara TV seperti Sesame Street dan program-program prasekolah dan taman kanak-kanak, banyak anak belia telah memiliki kemampuan membaca pada usia lebih awal daripada anak-anak di masa lampau. Tahapan pertama, tahapan ke-1 tentang usianya tingkat 1 dan 2. Pada tingkat ini, anak mulai belajar membaca. Dengan melakukannya, mereka juga memperoleh kemampuan menyembunyikan kata-kata, menerjemahkan huruf-huruf menjadi bunyi dan mencampur bunyi menjadi kata-kata. Mereka juga melengkapi pembelajaran mereka dengan nama-nama dan bunyi-bunyi huruf. Tahapan 2, rentang usia tingkat 2 dan 3. Anak-anak lebih menjadi lancar dalam mengulang tiap kata-kata dan keahlian membaca yang lain. Akan tetapi pada tahapan ini, membaca belum digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Tuntutan membaca akan mengulas stamina anak-anak pada tahapan ini, sehingga mereka umumnya kesalahan sebelum mampu menyerap intisari bacaan. Tahapan ketiga, rentang usia atau tingkat kelas tingkat 4 hingga 8. Pada tingkat 4 hingga 8 anak menjadi lebih mampu memperoleh informasi dari media cetak. Dengan kata lain, mereka membaca untuk belajar. Mereka masih mengalami kesulitan memahami informasi yang ditampilkan dari berbagai sudut pandang dalam satu cerita. Yang terakhir ada tahapan 4, rentang usia atau tingkat kelasnya sekolah menengah atas. Banyak siswa menjadi pembaca-pembaca yang sangat kompeten. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami materi yang ditampilkan dari berbagai sudut pandang. Hal ini memampukan mereka mendiskusikan literatur, sejarah, ekonomi, dan politik. Yang selanjutnya ada masa remaja. Perkembangan selama remaja meliputi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Menurut Fisher dan Lazarson tahun 1984, para remaja menjadi lebih baik daripada anak-anak dalam menganalisa fungsi satu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Mereka mengembangkan pemikirannya yang abstrak. Para remaja juga mengembangkan kemampuan yang lebih tajam terkait kata-kata. Mereka membuat kemajuan dalam memahami metafora, yakni perbandingan makna
antara dua hal yang berbeda. Contohnya, individu-individu menggambarkan garis tanah untuk menggambarkan suatu kebuntuan negosiasi atau suatu kampanye politik disebut sebagai suatu maraton, bukan lomba lari jarak pendek. Selain itu, para remaja menjadi lebih mampu memahami dan menggunakan satire, yakni penggunaan cemooh atau lelucon untuk mengekspos kebodohan. Karikatur-karikatur merupakan salah satu contoh satire. Pemikiran-pemikiran logis yang semakin meningkat juga memampukan usia remaja 15 hingga 20 tahun memahami karya-karya literatur yang rumit. Dan yang terakhir, sebagian besar remaja juga merupakan penulis-penulis yang lebih baik dibandingkan anak-anak. Poin-poin umum dan khusus saat mereka menulis dalam penggabungan kalimat-kalimat sehingga menjadi masuk akal, dan dalam mengorganisasikan tulisan mereka dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Selanjutnya, pengaruh biologis. Seorang ahli linguistik, Noam Chomsky, berpendapat bahwa manusia secara biologis telah terprogram untuk belajar bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Ia mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan ke dunia dengan perangkat pemrograman bahasa atau Language Acquisition Device atau LAD, yakni suatu warisan biologis yang memampukan mendeteksi gambar dan aturan bahasa. Neurolog Paul Broca dan Kurt Wernick telah membuktikan secara klinis dominasi hemiface ini sehingga dikenal dengan area Broca dan area Wernick. Hemiface ini maksudnya belahan otak. Nah, area Broca yaitu suatu area di lobus frontal kiri otak yang mengatur dalam proses bahasa lisan dan tulisan serta kemampuan berbahasa. Individu dengan kerusakan pada area Broca memiliki kesulitan mengucapkan kata-katanya dengan benar. Area Wernick yaitu suatu wilayah di belahan kiri otak yang terlibat dalam pemahaman bahasa. Individu dengan kerusakan pada area ini tidak mampu memahami kata-kata, sehingga mereka mendengar kata-kata tetapi tidak tahu artinya. Kedua area ini sama-sama terletak pada lobus frontalis cortex otak besar dan saling berdampingan yang dihubungkan dengan satu jalur saraf yang disebut fasciculus arcuata. Kerusakan pada kedua area ini disebut apasia. Apasia merupakan gangguan dalam berbahasa akibat kerusakan pada bagian otak, baik pada area Broca yaitu gangguan berbicara atau area Wernick yaitu gangguan memahami. Hal ini membuktikan bahwa bagian khusus dari otak dikhususkan untuk bahasa. Area Broca dan Wernick terletak di belahan otak sebelah kiri. Bukti ini menyatakan bahwa pemulihan bahasa terutama terjadi di belahan otak sebelah kiri. Akan tetapi, hampir semua aktivitas otak melibatkan hubungan saling mempengaruhi antara kedua belah otak. Contohnya dalam membaca, sebagian orang bergantung pada area otak sebelah kiri dalam memahami sintaksi, tetapi kebanyakan orang bergantung pada aktivitas otak sebelah kanan dalam memahami intonasi dan emosi. Lingkungan. Beberapa pakar meyakini persamaan-persamaan dalam penguasaan bahasa anak-anak di seluruh dunia sebagai bukti yang kuat bahwa bahasa memiliki dasar-dasar biologis. Akan tetapi, ahli-ahli bahasa yang lain berpendapat bahwa pengalaman anak, jenis bahasa yang dipelajari, dan konteks di mana pembelajaran terjadi dapat menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap penggunaan bahasa. Pandangan teori behavioral. Para behavioris berpendapat bahwa bahasa adalah rangkaian respon yang dicapai melalui reinforcement atau penguatan. Menurut Skinner, menurut para behavioris, bahasa adalah keterampilan kompleks yang dipelajari sedikit demi sedikit, seperti bermain piano atau menari. Namun pandangan ini memiliki beberapa masalah. Yang pertama, bukti-bukti mengimplementasikan bahwa anak mempelajari sintaksi dalam bahasa ibu mereka, bahkan jika mereka tidak didorong untuk melakukannya. Seorang psikolog sosial, Roger Brown, mengobservasi orang-orang tua dengan anak mereka yang masih belia. Ia menemukan bahwa orang tua pada umumnya akan memberikan reinforcement ketika anak melakukan kesalahan
gramatikal atau tata bahasa dalam ucapan anak mereka. Yang kedua, behavioral gagal menjelaskan tahap-tahap perkembangan kemampuan berbahasa yang amat rapi. Para behavioris berpendapat bahwa pembelajaran anak atas aspek tertentu dari bahasa seharusnya bergantung pada penghargaan atau hukuman yang diberikan orang tua atau orang lain atas apa yang mereka katakan. Akan tetapi, fakta-fakta menyatakan dengan kuat bahwa bahasa memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang tertata rapi. Contohnya, seluruh anak mengucapkan ucapan-ucapan satu kata sebelum mampu mengucapkan kata-kata dua kata. Meskipun behaviorisme dipandang tidak dapat memberikan penjelasan memuaskan tentang riset bagaimana anak-anak menguasai bahasa, namun sejumlah riset menggambarkan cara-cara di mana pengalaman lingkungan memberikan pengaruh keahlian bidang bahasa pada anak. Disimpulkan, proses pembelajaran dari dalam diri anak lebih besar pengaruhnya daripada lingkungan. Lingkungan berperan dalam perkembangan anak, terutama dalam penguasaan kosakata. Misalnya, anak usia 3 tahun yang tinggal dalam keluarga miskin cenderung memiliki kekurangan kosakata dibanding dengan anak dari keluarga menengah atas dan terus tampak hingga berusia 6 tahun. Intinya, faktor biologis dan lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak. Dua-duanya memiliki peran penting. Kunci utamanya adalah mendorong anak untuk mengembangkan bahasa yang dipelajarinya. Anak akan lebih cerdas berbahasa jika orang tua dan guru aktif melibatkan anak-anak dalam percakapan, memberikan pertanyaan, dan memberikan interaktif. Pandangan interaksionis tentang bahasa. Pengalaman-pengalaman anak juga mempengaruhi penguasaan bahasa anak. Akan tetapi, bahasa juga memiliki dasar biologis yang kuat. Seberapa keras pun kita mengajari binatang untuk berbicara, maka tetap tidak akan bisa. Sebaliknya, anak-anak di seluruh dunia mencapai peristiwa-peristiwa penting berbahasa, seperti mengucapkan kata pertama pada usia yang sama dan dalam tahapan yang sama. Pandangan interaksional menekankan bahwa faktor biologis dan pengalaman sama-sama memberikan kontribusi terhadap perkembangan bahasa. Pengaruh interaksi dengan orang-orang, dukungan dan keterlibatan pengasuhan dari guru sangat mendukung pembelajaran bahasa anak. Secara khusus, para peneliti menemukan bahwa kualitas percakapan orang tua kepada anak berhubungan langsung dengan pertumbuhan kosakata anak dan bahwa kuantitas bicara juga dihubungkan dengan status sosial ekonomi keluarga. Strategi untuk meningkatkan penguasaan berbahasa pada anak. Yang pertama, recasting, yaitu memparafrasekan atau menyusun ulang sesuatu yang telah diucapkan anak. Mungkin mengubahnya menjadi suatu pertanyaan. Yang kedua itu expanding, yaitu menyatakan kembali apa yang diucapkan anak dalam bentuk linguistik yang lebih rumit. Yang ketiga, labeling, yaitu mengidentifikasikan nama-nama objek. Bahasa dan kognitif. Terhadap dua isu utama terkait eksplorasi hubungan antara bahasa dan kognisi. Persoalan yang pertama, apakah kognisi penting untuk bahasa? Beberapa ahli yakin bahwa perkembangan bahasa atau kognitif terjadi secara beriringan, namun independen. Jadi kognisi tidak penting untuk perkembangan bahasa. Persoalan kedua, apakah bahasa perlu atau penting untuk kognisi? Hasil studi terhadap anak-anak tuli, yaitu anak-anak yang tuli menunjukkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah pada tingkat yang sama dengan anak-anak seusianya yang tidak mengalami gangguan pendengaran. Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak penting bagi perkembangan kognitif. Pemikiran atau kognitif tampaknya dapat mempengaruhi bahasa dan bahasa juga dapat mempengaruhi pemikiran atau kognitif. Namun, bukti-bukti terus bermunculan menunjukkan bahwa bahasa dan kognitif bukan merupakan bagian dari sebuah sistem kognitif tunggal dan otomatis, melainkan perkembangan sebagai komponen yang terpisah, modular, komponen pemikiran yang dipersiapkan secara biologis. Sindrom Williams mendukung pandangan modular ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami.
Apabila ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan di kolom diskusi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.